Sobat Mario, selamat pagi. Selamat datang di program Bonawang Corner. Melihat Taman Nasional Boganinani Wartabone dari berbagai sudut pandang. Bersama saya Kusmayanti sebagai host kali ini. Sobat Maleo, kesempatan kali ini kita akan tampil sedikit berbeda dari biasanya. Dan bersama saya akan tampil beberapa narasumber yang tidak kalah istimewa. Baik, saat ini kita berkenalan dulu dengan Bapak Arif Salam, Bapak Arya, Bapak Yulio Utomo, dan Bapak Ginanjar. Pagi Mbak Usman. Saya kira lagi pada tidur nih Bapak-Bapak. Sehat Pagi, semua? Oke. Kak Rama cukup cerah pada pagi ini. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita diskusi sebentar ya Bapak-Bapak. Kita bincang-bincang pagi dulu. Boleh kah? Siap Mbak Usman. Oke. Eh, kita awali dengan kita lihat dulu deh ada artikel sebagai berikut. Nah, ini dia artikelnya. Oke. Ah, kita diskusi sebentar ya, Bapak-Bapak ya, terkait artikel di atas. Jadi, dari artikel tadi, kita mendapatkan informasi tentang hasil survei penilaian integritas mandiri yang dilaksanakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021. Hasil surveinya mengatakan bahwa masih terdapat 42,2% responden menilai ada persepsi pengaruh nepotisme dalam promosi atau mutasi pegawai. Lalu, 69,4% responden menilai masih ada pegawai yang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Dan 34,5% responden menilai ada pemenang pengadaan barang dan jasa yang memiliki kekerabatan dekat dengan para pejabatnya. Nah, kira-kira bagaimana nih Bapak-Bapak melihat fenomena ini? Dan apakah kejadian seperti ini juga terjadi di tempat Bapak-Bapak bekerja? Kita mulai dari Pak Agus Salam ya. Diulang Pak Arif. Oh iya, mohon maaf Pak Arif. Baik Pak, dari Pak Arif, bagaimana Pak? Baik, terima kasih Sobat Maleo. Mudah-mudahan semuanya sehat. Tema pagi ini cukup menarik ini sebagai kritikan yang cukup baik bagi pemerintah khususnya Kementerian LHK ya. Nah, kaitan dengan di kantor kami, kaitan dengan hasil di artikel tersebut, di hasil survei, kalau di BPDA Cimanuk yang kaitan dengan yang poin pertama, saya pikir penilaian dari pimpinan untuk promosi dan itu cukup baik ya. Kemudian yang kedua mengenai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, kalau di BPDA Cimanuk sendiri, kalau di hari libur, semua fasilitas struktural itu seperti mobil dinas itu standby di kantor, ya, jadi tidak dipakai ke rumah. Nah, kemudian untuk pengadaan barang dan jasa, kalau saya pikir sekarang sudah sistem elektronik ya, sudah Iya e-purchasing betul. juga, sudah ini sudah kita jalankan. Mudah-mudahan ini semakin meminimalisir peluang-peluang untuk terjadi kerabatan atau nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Saya pikir untuk di Cimanuk seperti itu, Mbak Usman. Oke, terima kasih Pak Arif atas informasinya. Nah, kita bergeser ke Pak Yuli Utomo. Kalau di Selamat tempat pagi. Bapak, Pagi, oke, Mbak. selamat pagi Bapak. Bagaimana Bapak? Kira-kira fenomena ini masih terjadikah di tempat kerja Bapak Yuli Utomo? Terima kasih Mbak Usma. Saya kira untuk sama dengan di tempatnya Cimanuk Pak Arif di Pemali Jatun untuk mutasi dan promosi karena kita sama-sama instansi pusat, itu artinya bahwa pejabat dan sebagainya yang ada di Pemali Jatun itu adalah diangkat dari pusat. Jadi secara kenyataan itu kemungkinan kecil terjadi di Pemali Jeratun. Terus untuk barang-barang dalam hal ini adalah barang milik negara, di mana kita harus tetap merawat penggunaannya maupun pemeliharaannya sama dengan yang ada di Cimanuk. Kita memberlakukan bahwa barang itu hanya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan
sehari-hari perkantoran, jadi tidak untuk digunakan sebagai untuk sarana pribadi. Terus untuk barang pengadaan sama dengan di Cimanuk juga sekarang sudah menggunakan eh, kapasitasnya elektronik itu bisa memperkecil peluang terjadinya kolusi dan korupsi dan sebagainya. Eh, Seandainya itu terjadi, kemungkinan akan menjadi suatu masalah yang besar dan alhamdulillah kita sudah menggunakan fasilitas elektronik. Cuman ada beberapa memang di kantor itu yang beberapa tahun yang lalu masih diizinkannya itu pegawai yang honor. Nah, ini mungkin terjadi juga di banyak yang kantor dan sekarang mungkin tinggal sedikit ya karena kemarin sudah ada tes P3K dan itu mengurangi nepotisme yang ada di kantor kita yang mana itu yang ibaratnya yang berkualitas lah nanti yang akan diterima atau yang sesuai dengan kriteria yang kita harapkan itu nanti yang akan diterima. Begitu Mbak Kusma yang Oh iya, jadi di terima kasih Pak Yuli Utomo, cukup panjang, cukup Sami-sami cukup panjang dan jelas ya. Tadi atur kita sudah nuwun. dengarkan informasi-informasi dari Pak Arif Salam dan Pak Yuli Utomo yang notabene memang bekerja di UPT daerah ya. Nah, kayaknya penasaran nih, gimana dengan pendapatnya Pak Ginanjar yang bertugas di UPT Pusat sebagai di Setdijen ya. Kira-kira sepakat juga Kak dengan fenomena yang disebutkan tadi. Apakah masih mungkin terjadi, Pak? Ya, ya, betul sekali Bu Kusma. Saya mungkin di pusat juga fenomenanya mirip-mirip ya Bu. Ini tidak hanya di pusat, di daerah maupun ini banyak terjadi di tempat-tempat lain juga. Sebenarnya fenomena-fenomena ini sudah sangat umum terjadi, tapi terus turun dan ini akan menjadi pengalaman yang baik untuk kita semua. Misalnya dari sisi nepotisme itu kita sudah ada peningkat promosi berbasis kinerja, kemudian yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Yuli Utomo, itu sudah ada apa sistem berbasis elektronik di tempat kami. PBJ ini sekarang arahnya sudah tidak tender lagi, tapi lebih mengarah ke e-katalog. Ini sangat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam praktek barang dan jasa karena interaksi antara pengguna barang dan penyedia itu sudah diminimalisir sedemikian rupa sehingga potensi-potensi itu ke depannya akan jauh lebih berkurang. Memang untuk sebagian kecil masih ada, tapi kita harapkan ke depannya akan selalu tumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir terkait penggunaan BMN itu memang ya kita tidak bisa memungkiri kita bekerja sekaligus menjadi uh, berinteraksi sosial. Jadi yang bisa kita lakukan di situ adalah dengan membatasi dan menanamkan integritas di diri kita. So far tadi yang disampaikan oleh Pak Ginanjar kita bisa menangkap bahwa sebenarnya hampir sama antara UPT pusat dan UPT daerah bahwa sekarang dengan perkembangan teknologi kita sudah menggunakan e-purchasing juga dengan proses-proses promosi yang sudah berbasiskan dengan kinerja. Apa yang tertuang di dalam survei tersebut itu sebenarnya sudah mulai terminimalisir dan mungkin makin hari angka persentase itu sebenarnya sudah semakin mengecil ya. Tergelitik tentang nepotisme. Pak Arief bisa nggak sih bercerita bagaimana kira-kira ada nggak solusi atau cara yang dapat ditawarkan untuk mengatasi dampak negatif dari adanya nepotisme? Silakan Pak Arief. Baik, Sobat Maleo, sebetulnya pemerintah terus berbenah ya. Seperti saat ini kementerian sudah melakukan tes uji kompetensi itu secara elektronik ya, sudah. Jadi semua nilainya sudah terbuka begitu. Namun saya pikir ada beberapa langkah yang dapat mengatasi dampak negatif nepotisme ya untuk masalah promosi maupun mutasi.
Yang pertama saya pikir perlu menerapkan kebijakan promosi dan mutasi ini yang transparan, berbasis pada prestasi, kualifikasi, dan kompetensi ya, bukan hubungan pribadi. Yang kedua, perlu membuat proses seleksi promosi atau mutasi menjadi yang objektif, adil, dengan melibatkan berbagai pihak ya, terutama unit sumber daya manusia dan manajemen terkait. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, mendorong penggunaan sistem penilaian kinerja yang objektif untuk mengevaluasi kualitas kerja setiap pegawai. Jadi sekarang sudah sistemnya sudah eh, kinerja segala macam tiap bulan tuh teman-teman sudah terpantau ya kinerja. Jadi masing-masing pimpinan bisa melihat kinerja setiap bawahannya itu setiap hari bisa dipantau apa yang dikerjakan begitu ya. Dan yang keempat, perlu juga membangun budaya kerja yang menghargai dan menghormati prestasi, kompetensi, dan dedikasi pegawai. Saya pikir ini juga penting, dan memang secara berjenjang setiap pimpinan itu perlu terus melakukan ini sehingga setiap bawahan itu diperlakukan dengan adil kaitan dengan penilaian kompetensi dan prestasi. Yang kelima juga penting nih, kita perlu menetapkan kode etik yang jelas nih, yang melarang praktek nepotisme dan memperlakukan sanksi yang tegas nih. Ya, kalau memang ada pelanggaran, saya pikir sekali lagi apa yang muncul di artikel ini sangat penting sebagai kritikan yang cukup bagus untuk perbaikan ke depan. Nah, yang keenam yang terakhir saya pikir ya, masukan ini yang tidak kalah penting, perlu terus meningkatkan kesadaran bagi seluruh pegawai tentang dampak negatif dari nepotisme ini ya, karena ini pasti akan mengganggu jalannya roda pemerintahan organisasi dalam mencapai tujuan untuk pelayanan publik yang lebih baik. Demikian saya kira Pak Bagus. Oke, terima kasih banyak Pak Arif. Cukup panjang lebar penjelasannya ya. Saya boleh ke Pak Ginanjar nggak ya? Pak Ginanjar sudah terhubung kembali belum? Baik, ke Pak Yuli Utomo. Pak Yuli Utomo. Boleh, Bu. Oh, sudah hadir. Sinyalnya sudah bagus. Boleh, Bu. Boleh ya, Pak Halo. Ginanjar. Bagaimana penerapan sistem promosi dan mutasi bagi yang berprestasi itu dapat memberikan manfaat bagi organisasi? Lumayan, Bu. Klaim terus nih. Suaranya putus-putus, Pak Ginanjar. Kapan sistem promosi itu agar yang promosi berbanding. Cek, Bu, apakah sudah lancar? Lancar, Bu? Boleh. Ya. Lanjut, Pak. Oke. Jadi penerapan sistem promosi yang baik itu, kita harus menerapkan sistem promosi berbasis prestasi. Caranya tuh ada beberapa. Yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas kinerja keseluruhan pegawai. Baik yang kompeten maupun tidak kompeten. Semuanya kita peningkatan kapasitas agar kita bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak. Selain itu, kita perlu memetakan potensi dari masing-masing pegawai itu. Jangan sampai potensi yang baik diletakkan pada tempat yang salah. Itu tidak akan berjalan maksimal. Kemudian yang kedua, kita perlu mendorong pegawai untuk berfokus pada keterampilan dan kompetensi yang sesuai kualifikasinya. Misalnya, jangan sampai yang dia berkualifikasi tentang kehutanan ditempatkan di tempat yang mengenai keadministrasian. Itu akan sayang, potensi instansi tidak akan berjalan secara optimal. Yang ketiga, kita perlu membangun lingkungan kerja yang sehat, di mana setiap pegawai agar mereka semua dapat termotivasi dengan baik. Saingan sehat di antara pegawai. Kenapa? Motivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Menerapkan sistem promosi yang berbasis prestasi. Begitu, Bu Kusma? Baik, terima kasih Pak Ginanjar penjelasannya. Tadi terkait tentang nepotisme dan sistem promosi dan mutasi. Coba kalau kita beralih ke sistem pengadaan barang dan jasa. Mbak Yuli Utomo, kira-kira apa saja sih kecurangan yang umum terjadi dalam sistem pengadaan barang dan jasa? Terima kasih Mbak Kusma. Untuk pengadaan barang dan jasa yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah biasanya yang pengadaan langsung, yang tidak melalui e-katalog. Nah, ini harus kita benar-benar pantau secara agak lebih
mendalam lagi karena di situ sering terjadi kecurangan-kecurangan terhadap pemilihan pemenang. Tetapi ketika kita pengadaan itu adalah pengadaan yang ber-e-katalog, itu nanti secara elektronik akan mengatur dengan sistem yang telah ada. Yang kita tekankan di sini nanti adalah pengadaan yang kecil-kecil, misalnya 5 juta dan sebagainya. Itu meskipun diusahakan di e-katalog ada, tetapi itu rentan terjadi sesuatu permasalahan. Jadi hati-hati dalam hal ini, kalau memang barang itu ada di e-katalog, lebih baik menggunakan e-katalog. Manakala tidak ada, sebaiknya menggunakan pembanding yang lebih dan yang lebih banyak, dan kita secara kualitas barang tersebut kita tahu kualitasnya. Mungkin begitu Mbak Kusma untuk pengadaan Baik, barang jasa. baik Pak Yuli Utomo. Tadi Pak Yuli Utomo bercerita tentang kecurangan-kecurangan yang biasanya terjadi. Pak Aryo, bagaimana cara mencegah dan mengatasi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa? Pak Arya? Oke, baik. Tapi Oke, seperti, bisa Pak Arya? baik. Terima kasih Bu Kusma terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam pengadaan barang dan jasa. Saya melihat di sini, mungkin saya singkat saja. Mungkin selama ini sistem yang berjalan, saya ragu ini dengan hal-hal negatif yang mungkin yang tidak bisa kita cegah gitu kan. Bagaimanapun kekurangan-kekurangan di dalam suatu sistem saat ini eh, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sangat mudah gitu untuk masuk ke dalam celah-celah kekurangan tersebut. Jadi dalam hal ini mungkin kita hanya bisa mengurangi sedikit karena di di BPDA sekarang sendiri kegiatan-kegiatan kita kan anggarannya yang cukup besar sehingga banyak sekali yang memperhatikan eh, kegiatan kita menjadi suatu hal yang wah gitu. Di mana banyak sekali oknum-oknum yang ada menggunakan kekurangan-kekurangan di dalam satu sistem ini digunakan sebagai senjata gitu untuk memperoleh kegiatan yang ada di Karama. Mungkin saya kira sebagai ini mungkin kita perlu memperbaiki sistem ini dulu lah. Sebelum sistem ini diperbaiki, saya kira celah-celah untuk melakukan kecurangan tetap terjadi. Mungkin itu eh, dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya, Bapak-Bapak. Apa yang Bapak-Bapak ingin sampaikan sebagai pejabat pengawas kepada para staf Bapak di masing-masing tempat kerja? Kita mulai dari siapa nih? Pak Yuli Utomo mungkin? Ya Mbak Kusma, untuk teman-teman yang ada di tempat kerja kita, kita bangun semangat untuk bekerja lebih baik eh, dengan peraturan yang ada, untuk mengetahui lebih banyak peraturan yang ada, itu dijadikan dasar untuk kita bekerja dengan baik dan semangat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepada kita. Bahwa kita harus sadar bahwa kita sebagai ASN, kita ibarat dihidupi oleh negara, di mana negara itu adalah uangnya itu dari rakyat. Salah satunya adalah pembayaran melalui pajak. Rakyat sudah keroyo-royo ibaratnya membayar pajak, kita harus bertanggung jawab terhadap rakyat juga dan untuk membangun negara ini. Matur nuwun Mbak Kusma. Terima kasih Pak Yuli Utomo. Kita lanjut ke Pak Arya. Dua patah kata Pak Arya. Baik, mungkin yang saya pesankan kepada seluruh staf saya untuk selalu berupaya menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti norma-norma dan aturan-aturan yang telah ditentukan. Mungkin di sini utamakan kepentingan umum. Berusahalah apa yang kita peroleh merupakan suatu rezeki yang halal, penuhi kewajiban terdahulu, hak-hak pribadi menyusul kemudian.
Terima kasih, mungkin itu. Terima kasih Pak Arya. Pak Arif salam. Baik, ini beberapa hal yang selalu saya tekankan ke teman-teman, ya termasuk barangkali ke diri kita pribadi ya, bahwa saat ini pemerintah sangat serius untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, yang dengan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Jadi memang sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak itu inilah yang terus kita tekankan kepada teman-teman semua untuk senantiasa nilai-nilai berakhlak ini berorientasi pelayanan yang lebih baik ke masyarakat, akuntabel dan lain-lain ini terus kita tekankan ke teman-teman sehingga kita sebagai aparat sipil pemerintah ini semakin baik dalam melayani masyarakat sehingga pembangunan akan berjalan dengan baik. Demikian, Pak Gus. Terima kasih Pak Arif salam. Dan penutupnya narasumber terakhir Pak Ginanjar. Pesan-pesannya untuk para staf. Ya, terima kasih Bu Kusman. Ya, sebelum ke para staf, saya perlu menekankan ke diri sendiri dulu bahwa kita sebagai pengawas itu juga harus memberikan teladan. Kenapa kita harus mulai dari sendiri dulu? Karena apabila kita memberikan wejangan kepada staf sementara kita tidak melakukan sendiri, itu akan menjadi presiden buruk bagi para staf. Sehingga saya akan memulai diri sendiri dulu untuk menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila. Saya akan memberikan motivasi sehingga nantinya nilai dasar bela Pancasila. Sehingga saya akan begitu, Bu Kusma. Pak Ginanjar, terima kasih. Demikian, terima kasih banyak telah menyempatkan waktu untuk Bapak-Bapak hadir dalam kesempatan podcast Bonawa Corner kali ini. Kita akan jumpa pada kesempatan yang lain dengan topik yang tidak kalah menarik. Mari kita bersama-sama membangun komitmen sebagai ASN yang beretika dan berintegritas. Sampai jumpa lagi di program Bonawa Corner selanjutnya. Begitupun Balai Taman Nasional Boganinani Watabone selalu berkomitmen untuk terus katakan tidak untuk korupsi. Bye-bye semua. Selamat pagi. Sampai jumpa Selamat lagi pagi, di Pak waktu Kusma, satu. Sobat Maleo.